di akunnya kan ada deposit, ada yang pulsa nih. Kalau biasanya sih pulsa bang, lebih gampang kalau di warnet. Ke warung beli, udah dikasih struk, udah main. Soal ngomongin warnet nih, gampang sih bang kalau buat mainnya. Nggak masuk, isi waktu lah sejam 2 jam buat main warnet. Baru kita masukin akun slot kita sendiri. Kementerian Polhukam merilis sedikitnya ada 4 juta orang Indonesia yang terdeteksi melakukan judi online. 2% diantaranya atau sekitar 80.000 orang yang berusia 10 tahun ke bawah terdeteksi melakukan judi online. Selain itu ada 11% atau sekitar 440.000 orang yang berusia 10 hingga 20 tahun juga terdeteksi melakukan judi online. Dari data Polhukam ini kita bisa melihat bagaimana praktik judi online kini sudah sangat menyasar kalangan anak hingga pelajar. Praktiknya di lapangan pun seperti hasil penelusuran yang saya lakukan di beberapa titik wilayah di Jakarta misalnya. Hari ini warung internet yang biasa dimanfaatkan oleh anak-anak dan pelajar untuk mendapatkan informasi yang positif, hari ini rupanya warung internet atau warnet itu berubah fungsi. Di beberapa titik yang saya temui, warung internet digunakan menjadi tempat melakukan praktik judi online. Seperti apa praktiknya? Berikut penelusurannya. Beberapa waktu lalu saya mendatangi salah satu kawasan di Jakarta Pusat yang infonya ada aktivitas judi online. Lihatlah, di sebuah warung internet warnet yang saya jumpai, jumlah anak-anak dan remaja membuka situs judi online dan bermain tanpa ada yang melarang. Dari pantauan selama 1 pekan di lokasi ini, setiap harinya selalu saja ada anak-anak dan remaja yang bermain judi online. Di sudut kota Jakarta lainnya, saya juga menemukan praktik judi online di warnet. Anak-anak dan remaja tampak asik main judi dengan bebas tanpa ada yang menegur. Padahal warnet tempat mereka bermain judi berada di tengah pemukiman warga. Warnet dan anak-anak yang sedang main judi online yang jadi objek penelusuran saya sengaja disamarkan. Lawan tapi Selain minim pengawasan, penelusuran saya juga membuktikan judi online bebas diakses anak-anak dan remaja sampai malam hari.
data Kemenko Polhukam yang dirilis 19 Juni tahun 2024 lalu, saat ini jumlah pemain judi online di Jakarta menempati urutan kedua di bawah Jawa Barat yang ada di urutan pertama. Dengan 238.568 pelaku judi online, nilai total transaksi judi online di Jakarta mencapai 2,3 triliun rupiah. Mudahnya anak-anak dan remaja main judi online di warnet berpotensi membuat judi online terus tumbuh subur. Kepada saya, beberapa anak Jakarta yang main judi online memberikan pengakuannya. Kalau bikin akunnya juga gampang juga bang, cuman kayak nulis nama akun, misalkan apaan gitu, nama abang pengen apaan, terus sandi, email mah apaan aja deh, nomor telepon abang, udah tulis sandinya, udah jadi. Harus. Iya, pakai pulsa. Karena dia nggak punya rekening. Di akunnya kan ada deposit, ada yang pulsa nih. Kalau biasanya sih pulsa bang, lebih gampang kalau di warnet. Isi pulsa gimana? Pulsa tulis nomornya nih, nomor yang punya ininya, nomor ke warung beli, udah dikasih struk, udah dicatat lah struknya SN, sebutnya SN-nya catat, nominalnya berapa, udah langsung main. Kasih pulsa ke nomor tujuan ini, yes, CS-nya, di slotnya. Tanpa harus bikin rekening berarti? Tanpa itu, kalau di warnet. Itu pakai akun apa nih? Pulsa aja dengan handphone. Kalau lagi banyak ya, paling saya juga depo 35, 30, gocap gitu-gitu doang sehari-hari mah. Maksimal gocap, cepet. Oh, pernah cepet? Tahu bang. Dimarahin lah, pasti diomelin bang. Jangan dibilang zaman gitu duitnya buat jajan. Ini namanya udah kecanduan bang, susah. Awal mulanya sih cuman ngeliat doang bang, liat orang-orang, wah ini permainan apaan ini, kok kayaknya asik. Akhirnya lama-lama nyobain sampai sekarang. Itu di mana? Itu di warnet awal mulanya. Ngeliatin orang, akhirnya ikut juga main. Kelas 9, kelas 3 SMP. Ini sehari-hari main judi online? Iya bang, sehari-hari pulang sekolah kadang ke warnet, cuman main slot doang. Bisa, waduh, hitung-hitung sehari kali 3 aja bang, 3 kali main. Sebulan? Sehari tuh 3 kali main. Sehari 3 kali main? Iya. Ke warnet 3 kali? Serius? Serius. Berapa total habis kalau nggak pernah setiap kali main? Banyak, kadang pego, kadang cepet. Serius lu habisin? Iya, kalau buat slot ya. Buat slot gitu doang. Paling banyak mahjong. Tergiur sih gara-gara yang banyak menang 24 juta tuh tergiurnya bang. Oh ada temen lu? Tergiur. Lu sendiri pernah menang? Menang paling banyak 200. Menang? Iya menang 200 doang. Narik? Iya narik, kalahnya deh berjuta-juta. Kadang ada yang tahu, kadang ada yang enggak, tergantung dari warnetnya sih bang. Bisa sekongkol sama tukang kayak pemain warnetnya gitu, kayak mau main warnet nih, bocah-bocahannya bisa sekongkol kalau ada apa-apaan bisa dibilangin. Tergantung dari bocah-bocahan yang main warnet aja bang, jangan rusuh yang penting di warnetnya. Banyak anak SMP bang.
kelas 7 sampai kelas 9. Paling banyak sih kelas 9 bang, kelas 7 jarang. Sih nggak tahu, rumit banget soal pendaftaran akun slot. Gimana caranya? Kalau bagi yang udah punya KTP bisa akun, bikin email, ID, paspor, kayak gitu. Telepon mah nggak terlalu penting, nomor telepon. Yang penting email sih buat kalau lupa paspor atau gimana, sama rekening. Rekening itu berarti nomor Iya, lu biasa pakai akun apa? Nggak pakai rekening bank. nggak Punya. nggak punya. Dari punya gampang, bisa melalui pulsa, bisa melalui ATM juga, ATM biasanya masuk. lewat tukang warnet bisa. Jadi warnet itu punya ATM-nya, memang langsung berapa ke rekening ini. Jadi yang punya Jadi dia udah, rekening udah siap nih, rekening 3 siap, rekening 3 siap, 3 rekening. dia udah bisa depo ke dia gitu. Mm-mm. Ada yang tahu, ada yang kagak kan. Yang lu main slot di tempat warnet tahu ya? Tahu, itu yang udah kayak tahu lah, warga-warga situ buat main slot, warnet itu buat main slot doang. Gampang sih bang kalau buat mainnya. Kayak nggak masuk, isi waktu lah sejam 2 jam buat main warnet. Baru kita masukin akun slot kita sendiri, kayak akun main di mana nih, WSO atau di mana, masukin akunnya di situ bang. Temuan saya soal sejumlah warnet yang jadi tempat main judi online secara bebas di Jakarta tentunya harus jadi perhatian negara. Karena jika terus dibiarkan, jumlah pelaku judi online di kalangan anak-anak dan remaja akan terus bertambah. Dan yang lebih parah, akan membuat para generasi penerus bangsa ini kecanduan. Lihat saja, di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Kota Bogor, kini sibuk merawat pasien yang kecanduan judi online. Kebanyakan pasien punya diagnosa yang sama, yakni gangguan perjudian atau gambling disorder. Tanda-tanda orang yang mengalami gangguan perjudian bisa dilihat dari perubahan sikap, mulai dari rasa gelisah berlebihan, tidak produktif, hingga berani melakukan perbuatan kriminal. Karena pasien gambling disorder terus bertambah, pihak rumah sakit sampai membuka layanan khusus bagi para pecandu judi online. Ada yang datang juga tetap dengan cemas ya keluhannya, karena kan biasanya ada kecemasan. Nah kemudian masalah kepribadian juga ada, dan itu kan semua masuk di dalam gangguan, dalam payung besar gangguan jiwa begitu. Nah jadi masuk dia dalam rawat jalan BPJS dan lain sebagainya ya. Kalau diagnosisnya kecemasan tentunya masuk, atau depresi dan lain sebagainya itu masuk. Nah kemudian dalam proses kami mengetahui, oh ternyata ada penyertanya gitu ya, ternyata ada kecanduan judinya di samping gangguan depresi atau gangguan cemas yang dialami oleh pasien. Judi online harus diperangi, tak hanya menindak para pemain, tapi juga harus menindak tegas penyedia layanan bermain judi seperti warnet hingga para pembuat aplikasi judi online. Kita lihat hari ini sebenarnya faktor utama anak-anak masuk menjadi korban itu apa ya? Di antaranya ya memang adanya ruang yang sangat memudahkan bagi mereka mengakses. Nah ini yang saya pikir juga menjadi persoalan ya. Kalau kita lihat perbandingannya, apakah dengan keluarga atau dengan orang tua, ini menjadi permasalahan yang berbeda. Ada perbedaan, misalnya kalau orang tua atau lingkungan keluarga itu lebih banyak pada faktor masalah keluarga, ya persoalan ekonomi misalnya, pengaruh lingkungan masyarakat. Nah, tetapi kalau ke anak itu justru lebih menunjukkan kemudahan pada akses dan
keterlibatan mereka yang dibungkus tadi ekosistemnya beragam ya, bukan hanya game online tetapi juga ada sisi pornografis misalnya dan lain-lain. KPAI membuka ruang yang selebar-lebarnya terhadap pengaduan dan kami akan koordinasikan dan tentu saja kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan ini harus memberi skema baru bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut sehingga negara hadir dan tentu saja pendekatan hukum harus dengan cepat ya dan cermat gitu sehingga situs judi online diberantas. Saya tadi minta kepada Wakabariskim termasuk Wakapuspom TNI agar membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut dengan mengerahkan para Babinsa dan Babin Kaptimas. Nanti yang terdepan adalah Babin Kaptimas. Yang pertama adalah untuk menindak pelaku ini. Karena pelaku ini masuk justru sampai ke lapisan ke bawah masyarakat. Dan saya juga minta kepada Badan Puspom TNI dilaporkan kepada Panglima TNI agar segera dibuatkan radiogram, termasuk Wakabariskim dibuatkan radiogram agar Babinsa, Babin Kaptimas di seluruh Indonesia itu melaksanakan tugas yang saya sampaikan tadi untuk minimarket. Ya. Minimarket tidak semua minimarket dan niat minimarket itu adalah untuk top up untuk game online, tidak. Ya, tugasnya minimarket kan menjual. Namun ternyata di situ dimanfaatkan. Ada yang memanfaatkan untuk permainan game online. Oleh sebab itu saya sampaikan virtualnya akan kelihatan, akunnya akan kelihatan. Ini yang akan dibantu oleh kepolisian untuk menutup. Kalau yang jual terkait dengan isi pulsa itu silakan, tapi yang terkait dengan untuk game online itu yang harus